Bapak Ibu semuanya. Saat ini kita bertemu kembali di dalam ibadah minggu. Kita bersyukur karena kita semua boleh dalam keadaan sehat. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita, mengarahkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Panggilan ibadah pada hari ini, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yang itu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyatakan bahwa kusanjung Engkau di tempat maha tinggi. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur karena pada hari ini kami boleh bersatu hati untuk menaikkan puji, syukur, sembah kami Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau melingkupi hati kami, tempat di mana kami berada di masing-masing rumah kami, sehingga mata hati kami pada saat ini boleh hanya tertuju kepadamu ya Bapa.
Berkati kami dan lingkungi kami, biar kiranya Roh Kudus boleh menyertai kami. Di dalam dan demi Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakui dosa-dosa kita sebagaimana tertulis di Ibrani 8 ayat 8 sampai 9. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Mari kita menyambut nyanyian pengakuan dosa kita yang kita ambil dari KPPK 165. Sudahkah kau disucikan darahnya? Tanggalkan pakaian najis lamamu bersandar pada darahnya. Tanggalkan pakaian najis lamamu bersandarkan pada darahnya. Darahnya diberikan cuma-cuma, bersandarlah pada Jemaat Tuhan, marilah kita datang ke hadirat Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui pelanggaran-pelanggaran kami, untuk mengakui dosa-dosa kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami untuk sikap hati kami. Ampuni kami pada masa-masa yang sulit ini, jika kami begitu khawatir dan membuat kami begitu sulit untuk memperhatikan kepentingan orang lain, untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Tuhan, ampuni kami dalam kegentaran kami ketika kami hanya mengutamakan diri kami sendiri. Ampunilah diri kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga datang ke hadirat-Mu untuk mengakui dosa-dosa kami. Tuhan, tatkala kami
Engkau berikan kesempatan untuk lebih banyak waktu bersama keluarga kami. Tidak selalu kami mudah untuk menggunakan waktu-waktu ini dengan begitu baik. Tuhan, ampuni kami jika kami mengabaikan orang-orang terdekat kami, orang-orang di rumah kami. Ampuni diri kami, Tuhan. Tuhan, kami juga datang ke hadirat-Mu untuk mengakui pikiran kami, isi hati kami. Bagaimana kami memikirkan hal-hal tentang orang lain yang mungkin tidak berkenan kepada Engkau. Tuhan, maafkan diri kami, Tuhan. Tuhan, ampunilah segala isi hati kami. Tuhan, ini doa kami, Tuhan. Kiranya Engkau sendiri mau mengampuni kami. Tuhan, Engkau adalah Allah yang berbelas kasihan. Engkau adalah Allah yang bisa memberikan anugerah kepada kami. Tuhan, ubahkanlah diri kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu. Ubahkanlah diri kami. Tuhan, terima kasih, Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan ke dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah janji pengampunan dosa dari Ibrani pasal 8 ayat yang ke-12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jemaat, dipersilakan untuk duduk. Kita bersyukur karena ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan dapat menolong kita menempuh hari-hari ke depan. Terutama pada saat sekarang, kita harus lebih percaya kepada Tuhan karena Ia adalah sobat yang setia. Dia adalah tempat kita bersandar selama-lamanya. Mari kita naikkan lagu pujian, Ku Percaya Padanya, Tempuh Hidupku. Petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di Ibrani 9 ayat 13 sampai 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lebu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudari sekalian,
bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad, kita mengakui pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat, saya undang untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan lagu pujian seperti Rusa Rindu Sungaimu. Biarlah kita memiliki hati yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa, kita mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam firman Tuhan.
Tuhan, ini kami datang ke hadirat-Mu, merendahkan diri kami. Tuhan, Engkau tahu kami tidak selalu siap. Engkau tahu pikiran kami yang bercabang kemana-mana. Tuhan, mampukan kami, teduhkan hati kami dalam kecamuk pikiran kami, dalam berbagai permasalahan kami. Tuhan, tolong kami untuk boleh merenungkan sejenak firman-Mu. Tolong kami untuk boleh membaca sebagian daripada firman-Mu. Bukakan hati kami. Tolong kami untuk bisa mengerti. Tuhan, ini doa kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita membaca dari Ibrani pasal 9 ayat 11 dan 14. Dua ayat, Ibrani pasal 9 ayat 11 dan 14. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna dan yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman kita yang beragama Buddha di Tibet mempunyai tradisi yang unik mengenai bagaimana mereka menguburkan orang tua mereka. Mereka biasanya memasukkan jenazah orang tua mereka ke dalam karung dan mereka membawanya ke puncak gunung. Setelah itu mereka akan menyerahkan jenazah orang tua mereka kepada pemimpin pemakaman. Pemimpin pemakamannya adalah tukang jagal. Di sana di atas gunung orang tua mereka akan disembelih dan diberikan kepada burung-burung nazar. Mereka punya tradisi-tradisi mengenai bagaimana mereka berinteraksi dengan alam sesudah kehidupan. Ada perilaku-perilaku lahiriah yang kita punyai yang berbeda satu sama lain. Ketika teman-teman kita yang beragama Buddha di Nepal kehilangan orang-orang yang terkasih, mereka tidak boleh menangis karena dianggap akan begitu mengganggu. Hal yang berkebalikan justru terjadi ketika orang-orang Katolik di Amerika Latin misalnya, mereka justru dianggap akan sangat menghormati orang-orang yang mereka kasihi jika sampai mereka menangis pada saat orang-orang terkasih mereka sedang sekarat. Hal yang berbeda dialami oleh orang-orang India. Wanita-wanita di India misalnya, tatkala suami mereka meninggal, sebagian akan mencukur rambut mereka sampai habis. Ini sebagai tanda bahwa mereka akan menjanda untuk seterusnya. Hal yang berlawanan dilakukan oleh pria-pria Yahudi. Ketika mereka berduka, bersedih, mereka akan menunjukkan perilaku-perilaku lahiriah seperti membiarkan janggut mereka terus panjang. Ada hal-hal lahiriah yang ditunjukkan orang-orang. Perilaku-perilaku agama yang terlihat dilakukan oleh orang. Seorang atlet American football bernama Curtis Martin misalnya, dia harus bertanding bersama atlet-atlet football yang lain, orang-orang dengan berat badan 100 kilo lebih, dengan perut yang rata, dengan lari yang sangat cepat. Sebelum bertanding, Curtis Martin selalu membacakan Mazmur 91 misalnya, bahwa meskipun 1000 orang jatuh di sampingmu, 10.000 orang jatuh di sisi kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Dan itu menolong dia. Ayat-ayat seperti itu menolong dia. Dan pergumulan-pergumulan seperti ini barangkali dialami oleh orang-orang gereja di masa mula-mula. Ada hal-hal yang mereka lihat dari teman-teman mereka yang Yahudi yang sepertinya terlihat secara lahiriah. Perilaku-perilaku agama yang ditunjukkan oleh orang-orang sekitar mereka yang sepertinya lebih alkitabiah. Teman-teman mereka yang Yahudi misalnya pergi ke bait suci. Dan bukankah ini sesuai dengan ajaran Alkitab? Teman-teman mereka yang Yahudi misalnya mempersembahkan korban. Dan bukankah ini sesuai dengan ajaran dari Nabi Musa? Dan mereka membiarkan diri mereka dipimpin oleh imam besar. Bukankah ini sesuai dengan ajaran dari Alkitab? Sehingga ketika orang-orang Kristen justru tidak pergi ke bait suci, ketika mereka tidak lagi mempersembahkan korban, ketika mereka tidak lagi mengikuti imam besar, maka sebenarnya siapa yang sedang tersesat? Siapa yang sebenarnya tidak mengikuti ajaran kitab suci? Dan ini menjadi pergumulan di antara orang-orang pada masa itu. Karena itu penulis Ibrani menggumulkan seperti ini. Bagaimana dia harus memberikan jawaban bagi sahabat-sahabatnya, orang-orang Kristen. Kemudian
ketika pada saat kita berada dalam kondisi seperti itu, mungkin ada godaan untuk membandingkan dengan agama lain, mungkin menjelek-jelekan, memprediksi misalnya barangkali nantinya bait suci akan runtuh, menjelek-jelekan barangkali misalnya para imam itu adalah orang-orang yang korup, bagaimana kambing dan domba yang akan dipersembahkan sebenarnya adalah komoditi dagang. Dia mempunyai pilihan untuk menjelek-jelekan ibadah Yahudi. Tapi tentu itu tidak bisa menjadi pilihan, bukan? Karena sebenarnya ibadah Yahudi diajarkan di Alkitab. Tapi penulis Ibrani kemudian menekankan di pasal 8, bagaimana Kristus pun melakukan perilaku-perilaku agama yang serupa, tapi lebih daripada hal-hal yang terlihat di lahiria. Pasal 8 kita diajarkan bagaimana kedekatan dengan Allah melampaui perilaku lahiriah. Bagaimana kedekatan dengan Allah melampaui perilaku lahiriah. Tapi penulis Ibrani membahasakannya dengan bahasa yang menarik. Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai 2 dia mengatakan seperti ini. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Bapak Ibu, tentu saja Tuhan tidak punya tahta beneran, Tuhan tidak punya tubuh fisik, dan Tuhan yang maha ada tidak punya sesuatu yang disebut sebelah kanan Tuhan. Karena kalau ada suatu tempat yang disebut sebelah kanan Tuhan, maka Tuhan tidak benar-benar maha ada, bukan? Dan tentu saja Tuhan tidak perlu berada di dalam kemah. Karena jika ada kemah yang dapat menaungi Tuhan, maka tentu saja Tuhan tidak maha besar. Lebih besar kemahnya daripada Tuhan. Sehingga apa yang dimaksud penulis Ibrani ketika dia mengatakan, di sebelah kanan tahta yang maha besar, di dalam kemah yang didirikan oleh Tuhan. Sebenarnya dia berbicara tentang hubungan yang dekat, relasi yang intim, keakraban yang begitu erat antara Tuhan dengan manusia. Dan inilah yang dicapai oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya tatkala dia bertahan di kayu salib. Kedekatan dengan Allah, yaitu yang berakar dari dalam batin. Bagaimana itu mengubahkan orang. Karena itu penulis Ibrani mengatakan di ayat pasal 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku di dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tuhan memikirkan tentang kedekatan antara kita dengan Dia dan mereka dan orang-orang pada masa itu. Demikian pula kita pada masa ini. Setelah kita melakukan ibadah pada hari ini, maka Tuhan tetap menyertai kita, bukan? Pada saat kita masuk ke dalam kamar, pada saat kita sendirian, Tuhan tetap bersama kita tatkala kita membuka internet, dan Tuhan menuntun kita memakai waktu-waktu kita pada saat bersama dengan gadget kita. Tuhan tetap bersama kita pada saat kita akan berbelanja, pada saat kita akan memutuskan apa yang kita akan beli. Apakah kita akan berbagi kepada orang lain, apakah kita akan memikirkan hal-hal yang memuliakan diri kita sendiri. Tuhan tetap bersama dengan kita, kedekatan dengan kita dalam kemah yang sama. Kita berada di samping Allah. Dan Tuhan akan mengubahkan, menanamkan hukumnya, hukum cinta di dalam akal budi dan dalam hati kita. Seorang kawan saya, dia adalah seorang pengusaha muda, yang lebih muda daripada saya. Dia beberapa hari ini memutuskan untuk memasak sekitar 200 porsi makanan. Dan dia keluar membagi-bagikan kepada abang tukang ojek, kepada pemulung. Dan meskipun dia telah memasak begitu banyak makanan, 200 porsi, tapi dia kemudian menyadari suatu ketika dia menjumpai seorang tukang ojek dan memberikan satu bungkus nasi, tukang ojek itu kemudian memberanikan diri kepada dia, sembari merasa tidak berani untuk meminta. Tapi tukang ojek itu meminta, "Bu, apa boleh saya meminta satu lagi? Karena kalau saya cuma terima satu, maka saya tidak bisa memberi makan untuk anak dan istri saya." Jadi sebenarnya di rumah dia ada beberapa orang lain, tetapi tukang ojek ini kemudian meminta satu lagi. Ketika mendengar itu, teman saya terenyuh dan dia kemudian memberikan sekitar 3 kotak lagi. Lalu dia lewat di antara beberapa pemulung dan dia memberikan kepada pemulung itu. Dia melihat di gerobak pemulung itu ada seorang anak kecil, tetapi hanya anak kecil itu yang menemani pemulung itu.
Pemulung itu tidak bisa mendapatkan sampah plastik. Pemulung itu tidak ada barang-barang yang bisa ditemukan untuk bisa dijual. Dan hal ini mengubahkan teman saya. Dia berpikir 200 masakan itu sudah cukup banyak. Tapi seiring dia membagikan, maka hatinya diubahkan. Dia semakin sadar bahwa betapapun banyaknya yang dia bagikan tetap tidak cukup. Tapi meskipun demikian, ada sesuatu yang saya pelajari dari pengalaman kawan saya. Bagaimana Tuhan bisa mengubahkan pribadi ini. Mengubahkan pribadi ini melalui pengalamannya bersama Tuhan. Bagaimana ketika dia bersama dengan Tuhan, Tuhan bisa memakai dia begitu rupa. Dan dia semakin mengenal bahwa Tuhan bisa memakai dia untuk memelihara sebagian orang pada porsinya. Tuhan menaruh hukumnya, hukum tentang cinta di dalam akal budinya, di dalam hatinya. Mengubahkan kita semua. Dan tentu saja ketika penulis Ibrani mengatakan tentang hukumnya di dalam hati, dia tidak sedang menolak tentang perilaku agama. Dia tidak sedang menolak dia tidak mengutuki ibadah orang-orang Yahudi. Di pasal 9 ayat 1 sampai 10, dia menguraikan tentang ibadah bait suci. Dia hanya menekankan bahwa ibadah seperti itu memiliki keterbatasan. Ibadah seperti itu memiliki keterbatasan. Dia mengatakan di pasal 9 ayat 9b, karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Sehingga penulis Ibrani tidak menolak ibadah-ibadah seperti itu. Tentu saja kita tidak harus sampai berhenti pergi ke gereja. Kita tetap bisa bersaat teduh, kita tetap bisa menyanyi, kita tetap bisa mempunyai berbagai perilaku lahiriah. Kita bisa tetap bersaat teduh. Saya mengakui pada saat saya pertama kali masuk ke GKY, saya berbicara kepada teman-teman KTB di Komisi Pemuda bahwa saat teduh itu bukan sesuatu yang mudah, saat teduh itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Ada masa-masa ketika saya bangun pagi dan saya membaca Alkitab dan terasa begitu kering. Tetapi beberapa waktu terakhir, tatkala orang sedang hiruk pikuk tentang wabah corona, maka saya menyadari bahwa wabah ini sebenarnya hanya latar belakang. Kita sendiri mempunyai pergumulan-pergumulan kita. Kita sendiri mempunyai masalah-masalah kita. Saya yakin Bapak Ibu di rumah pun punya masalah-masalah. Sehingga sepertinya wabah corona ini semacam latar belakang dari permasalahan kita. Kita jadi menyadari ada pergumulan tentang keuangan kita. Ada pergumulan tentang relasi kita. Dan kita menjalani hidup dengan tidak mudah. Tetapi kalau saya mengikuti beberapa jemaat di grup gereja kita yang membaca Alkitab secara rutin, dan saya mengikuti pembacaan mereka, saya juga membuka Alkitab. Ada masa-masa ketika Mazmur bisa begitu menguatkan bagaimana pergumulan orang-orang yang hidup 1000 tahun sebelum Kristus ada, sebelum Kristus masuk ke dalam dunia. Bagaimana Daud bisa begitu jujur mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan dalam situasi-situasi yang tidak mudah dalam hidupnya. Dan pengalaman-pengalaman itu bisa memberkati saya. Sebagian Bapak Ibu yang berada di Persekutuan Dua Rabu secara online setengah minggu yang lalu, Bapak Ibu juga mungkin mengalami berkat dari Tuhan tatkala mendengarkan eksposisi dari Mazmur 106. Mungkin tidak benar-benar tepat berkenaan dengan wabah virus corona, tapi ada situasi-situasi dalam hidup kita, pergumulan-pergumulan kita, doa-doa kita yang bisa begitu relevan dengan bagaimana Pak Budiono mengeksposisi Mazmur 106. Dan Persekutuan Dua Rabu, perilaku-perilaku agama kita yang kita lakukan secara rutin tetap bisa memberkati kita, tetap bisa menolong kita. Meskipun demikian, penulis Ibrani menekankan bahwa perilaku lahiriah itu memiliki keterbatasan. Dia menekankan bahwa seharusnya kedekatan dengan Allah memberikan perubahan. Bagaimana darah Kristus itu bisa mengubahkan kita. Saya baru mengetahui satu peristiwa yang terjadi di tahun 1988 di Armenia, di Soviet. Armenia itu berada di sebelah utara Iran. Pada tahun 1988 terjadi satu gempa yang terjadi dalam 30 detik. Dan gempa itu meluluhlantakkan seluruh kota. Sehingga seluruh bangunan menjadi hancur. Ada seorang ibu pada saat itu bernama Susana Petroisan. Dan dia sedang mengunjungi Karina. Karina ini adalah saudari iparnya. Ibu Susana ini membawa Gayane. Gayane adalah putrinya berusia 4 tahun. Dia mengunjungi apartemen Karina. Dan pada saat itu terjadi gempa yang begitu besar. Dan mereka ingin kabur dari apartemen itu, tapi pelat lantai bisa menjadi luluh lantak dan mereka jatuh sampai ke basement. Dan di sekeliling mereka beton dan bangunan runtuh. Apartemen 9 lantai itu jatuh dan hancur menimpa mereka. Tatkala peruntuhan telah selesai,
Mereka terbangun dalam gelap. Ibu Susana mencoba bangun, tetapi di atas kepalanya ada beton yang menahan dia sehingga tidak bisa berdiri. Bahunya ditahan oleh pipa. Dia memanggil-panggil dalam kegelapan. Anaknya bisa menjawab, Karina bisa juga menjawab. Tapi mereka tidak punya pengharapan. Mereka tidak punya makanan. Mereka tidak punya secercah cahaya. Setelah 1 hari lewat, dia memanggil-panggil dan Karina tidak lagi menjawab. Karina telah meninggal. Saudara iparnya telah meninggal. Anaknya kelaparan, dia meraba-raba dalam kegelapan dan dia menemukan satu toples yang dia tebak kemungkinan selai blueberry, dan dia berikan semuanya kepada anaknya. Tetapi Gayane putrinya kehausan padahal mereka tidak punya air, mereka tidak punya jus, mereka tidak punya apa-apa. Ibu Susana tahu dia akan meninggal. Dia tahu dia tidak punya pengharapan. Ada tumpukan beton, besi yang begitu tebal, tumpukan gedung-gedung apartemen yang runtuh di atas mereka. Tim penyelamat harus membongkar satu persatu dan mereka akan terjebak berhari-hari. Ibu Susana teringat satu acara televisi tentang petualang di Kutub Utara. Bagaimana mereka tidak bisa punya air meskipun ada hamparan es yang begitu banyak yang tidak bisa dicairkan. Dalam kegelapan, Ibu Susana menemukan pecahan kaca dan dia menggoreskan di jari sebelah kirinya. Dan kemudian dia memberikan darahnya untuk diberikan kepada putrinya. Tetapi karena goresannya tidak cukup dalam, maka dengan segera lukanya menutup. Ibu Susana kemudian menggoreskan lebih dalam lagi ke dalam dagingnya, sehingga lukanya semakin dalam, dan dia memberikan darahnya kepada Gayane agar putrinya bisa bertahan. Hari berganti hari, sehingga menjadi minggu. Dan setelah hari ke-8, barulah para petugas tim pencari bisa membuka tumpukan beton dan mereka menyelamatkan ibu dan anak ini. Kemudian mereka dipisahkan ke rumah sakit yang berbeda. Gayane ditaruh di rumah sakit khusus untuk anak-anak. Seorang dokter berkesimpulan bahwa anak sekecil ini tidak akan selamat selama 8 hari jika berada di dalam runtuhan tanpa makan dan tanpa minum. Kemungkinan darah dari ibunya lah yang menyelamatkan dia. Akan tetapi seorang dokter lain yang memeriksa Susana tidak setuju. Dokter ini tidak menemukan bahwa darah Susana menjadi kering. Memang terjadi pengentalan, tapi darah Susana tidak habis. Sehingga dokter yang lain ini berkesimpulan, ada lebih dari cairan, ada lebih dari darah yang diberikan oleh Susana kepada putrinya. Yaitu adalah kebersamaan mereka di masa-masa ketika dunia mereka runtuh, ketika mereka berada dalam kegelapan. Ketika mereka tidak bisa melihat siapa-siapa, tapi Gayane bisa bertahan karena dia bisa mendekat kepada mamanya. Dia bisa mendekat kepada darah mamanya, mendekat lebih kepada hadirat mamanya yang dia tidak bisa lihat, dia tidak bisa lihat. Memori Gayane begitu samar pada saat dia berusia 4 tahun, sehingga hal yang dia ingat adalah ketika cahaya datang, ketika orang-orang menolong dia. Dia merasa pengalaman itu pengalaman yang tidak menyenangkan. Karena dia pada saat itu dia mengingat orang-orang itu begitu jahat. Mereka memisahkan dia dengan mamanya. Dia dibawa ke rumah sakit yang berbeda. Menarik sekali, masa-masa ketika dia mengalami kelaparan, ketika dia tidak punya air untuk minum. Justru masa-masa ketika dia merasa paling dekat dengan mamanya. Dan justru ketika dia mengalami secercah harapan, ketika dia dibawa ke rumah sakit yang berbeda. Dalam memorinya yang sama, dia berpikir itu pengalaman yang tidak menyenangkan. Karena dia untuk sesaat terpisah dengan mamanya. Karena penulis Ibrani mengatakan betapa lebihnya darah Kristus. Di pasal 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Seperti apa darah Kristus mengubahkan kita? Bukankah melampaui perbuatan-perbuatan lahiriah kita, perbuatan-perbuatan agama kita yang baik, kita harusnya mengalami perubahan. Saya akan tutup pembahasan hari ini dengan satu surat yang dengan berani dituliskan oleh seorang hamba Tuhan. Dia melayani di satu gereja yang dihadiri oleh 30.000 jemaat setiap minggunya. Rekaman khotbahnya didengar oleh 50.000 orang setiap minggunya. Tetapi dia memberanikan diri untuk menulis surat ini. Kyle Idleman namanya. Dia menuliskan surat ini bagi dirinya dan mengizinkan surat ini dibaca oleh orang lain.
Halo diriku, kita sudah saling kenal begitu lama. Aku sudah pernah dengar seorang sahabat lebih dekat daripada saudara. Dan benar, itulah kita. Walaupun aku ragu apakah Amsal itu bermaksud demikian. Aku sudah pernah dekat dengan banyak orang. Tapi kau dan aku, kita sangat dekat. Melihat ke belakang, cukup adil jika aku katakan bahwa aku memperlakukan kamu dengan cukup baik. Malah lebih sering daripada yang bisa aku hitung, aku telah mendahulukan kamu dibanding yang lain, bukan? Ketika kita tumbuh dewasa, aku mencoba memastikan kamu selalu berada di garis terdepan. Aku melihat ketika kamu mendapatkan potongan kue yang terbesar, kita mendapatkan tempat parkir yang terbaik, kursi yang paling nyaman di ruangan yang akan kita masuki. Ingat di sekolah, aku memperhatikan hal-hal kecil yang kamu sukai dan berusaha mendapatkannya. Oh, kamu selalu senang ketika menjadi pusat perhatian. Dan aku berusaha agar kamu bisa diperhatikan. Sampai hari ini kita sudah berusia lebih 40 tahun. Dan kamu masih suka menjadi pusat perhatian. Jadi aku mengatur seperti itu. Sekarang kita punya internet. Jadi aku punya lebih banyak cara. Aku hanya memposting gambar-gambar yang menunjukkan hal-hal terbaikmu. Semua orang akan berpikir, kalau kamu sedang hidup di dalam impian mereka. Kamu sudah baca komentar-komentar tentang mereka? Luar biasa, bukan? Bahkan ketika kita sedang punya pergumulan atau berada dalam kesukaran, kita bisa melakukan bagaimana caranya agar tetap menjadi rahasia. Aku mencoba semuanya agar kita tetap senang. Nah, tentu mudah untuk membuat kamu senang tatkala kita masih kecil. Cukup dengan marah-marah, maka akan berhasil. Namun ketika kita makin dewasa, wah, aku harus menjadi lebih bulus, bukan? Kamu ingin terus menang dan berhasil dengan caramu, sembari terlihat rendah hati dan tidak sombong. Wah, itu jadi sulit, juga melelahkan. Nah, contohnya dalam pernikahan, aku berjanji untuk mencintai dan menghormati istriku, mendahului kebutuhannya daripada diriku. Tetapi secara terus-menerus, kamu berkeras agar didahulukan. Kadang-kala pada saat bayi kita menangis di tengah malam, ada suara kecil di kepala aku di tengah malam. Ayo bangun, perhatikan anakmu yang masih bayi itu. Biarkan istrimu yang tidur. Oh, aku tahu itu bukan suaramu. Kamu benci untuk bangun pukul 3 pagi. Oh, kamu akan bersuara, ayo pura-pura tidur. Dan lebih sering aku mendahulukan dirimu daripada dia. Hai diriku, kita bisa membela diri. Dan kita bisa tidak jujur satu sama lain. Ingat waktu kita melewati toko alat-alat yang kita sukai, wah, itu bukan masa-masa yang bisa kita banggakan, bukan? Kita jadi begitu gembira, tapi kita jadi lupa dengan keuangan kita. Malah, kamu sepertinya tidak peduli mengenai tagihan dan akibat yang akan terjadi besok. Aku telah sering juga mengucapkan kata-kata yang keras terhadap orang-orang tertentu demi dirimu, demi diriku. Dan kamu tidak pernah menegur aku tentang akibatnya. Kamu tidak pernah mengatakan bahwa semua yang telah kukatakan tidak bisa kutarik kembali. Oh, hai diriku, aku mengasihimu. Namun aku tidak bisa terus hidup di dalammu. Kamu selalu berkeras. Jika aku membuatmu bahagia, maka aku akan bahagia. Sesederhana itu. Namun tahu nggak? Ternyata tidak sesederhana itu, bukan? Tidak pernah sesederhana itu. Hai diriku, aku telah membiarkanmu memegang kendali dan duduk di kursi pengemudi. Tetapi sudah jelas, kamu tidak dapat dipercaya. Kamu tetap berkeras. Kamu merasa bisa mengambil jalan mana. Padahal jalan itu pada akhirnya buntu. Aku sudah melihat pilihan lain. Dan aku telah memutuskan untuk berjalan di jalan yang lain. Jalan itu sempit. Dan tidak banyak orang yang memilihnya. Tetapi menuju jalan yang benar dan berkelimpahan. Namun tidak mudah untuk mengatakan ini. Aku tidak dapat mengambil jalan ini jika tetap membawa dirimu. Jadi, hai diriku, inilah akhir dari kita. Inilah akhir dari kita. Penulis Ibrani mengatakan betapa lebihnya darah Kristus seharusnya menyucikan hati kita daripada perbuatan yang sia-sia. Kedekatan kita dengan Tuhan seharusnya mengubahkan kita dari perbuatan yang sia-sia. Kedekatan dengan Allah seharusnya memberikan perubahan. Mari kita menundukkan kepala kita dan berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mengakui, bersyukur
bagaimana Engkau sebagai imam besar yang sempurna, Engkau telah datang mendekat kepada Bapa dan Engkau menanggalkan keakuanmu. Engkau membiarkan kehendak Bapa yang jadi, dan Engkau mengalami kedekatan yang begitu erat dengan Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk boleh menanggalkan keakuan kami, mampukan kami untuk boleh menikmati tahta Allah, kedekatan dengan Allah, mampukan kami untuk boleh menikmati persekutuan dengan kemah Allah itu. Tuhan, izinkan kami untuk melepaskan ego kami, untuk mengalahkan segala kemegahan diri kami. Izinkan kami Tuhan, izinkan kami beranikan diri kami, mampukan kami dengan roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh sungguh mengalami damai sejahtera itu, kami boleh mengalami berkat itu, hidup yang berkelimpahan itu, tatkala kami meniada, tatkala kami mengutamakan kehendak-Mu. Tuhan, kami rindu untuk mengalami sukacita yang sejati itu. Tapi kami tidak mudah untuk bersandar kepadamu. Mampukan kami dengan pengalaman sehari-hari kami. Entah pada saat kami di rumah, entah pada saat kami keluar, entah pada saat kami berbicara dengan orang-orang yang sulit, entah pada saat kami memakai rencana-rencana kami, entah pada saat kami bekerja. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami hadirat-Mu, dan berikan kami berkat penyertaan-Mu. Tuhan, ini doa kami Tuhan. Tuhan, kami panjatkan dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan, kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita mengangkat lagu pujian, pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerah-Mu. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerah-Nya. Ya sembuhkan dan ampuni dosa
kasih ya Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan pada hari ini. Kiranya persembahan itu menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan, dan untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati apa yang kami berikan pada saat ini. Kiranya Tuhan berkenan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan memberikan 2 pengumuman yang saya mohon untuk kita dapat perhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah kita akan mengadakan kebaktian Jumat Agung secara online. Kita adakan tanggal 10 April pukul 9 pagi. Jadi ini mohon diperhatikan ya Bapak Ibu. 10 April pukul 9 pagi kita akan bersama-sama mengadakan kebaktian secara online di rumah kita masing-masing. Kebaktian Jumat Agung ini akan diselenggarakan oleh Sinode GKY, tetapi nanti kita akan memberikan dari GKY Cibubur akan memberikan linknya kepada Bapak Ibu sekalian. Sedangkan kebaktian Paskah tanggal 12 April itu akan kita adakan. Jadi GKY Cibubur yang akan mengadakan, dan juga nanti kita akan berikan linknya kepada Bapak Ibu sekalian. Kita adakan pukul 8 pagi. Jadi mohon untuk dapat diperhatikan. Jadi tanggal 12 April kita mengadakan kebaktian Paskah pukul 8 pagi. 2 hal ini yang mohon untuk dapat kita perhatikan, dan saya mohon untuk kita dapat mengajak bersama-sama untuk keluarga kita atau saudara-saudara kita yang selama ini mereka tidak tahu harus berbakti di mana, beribadah di mana, mereka tidak tahu link di mana mereka bisa membuka akan kebaktian secara online. Bapak Ibu dapat mengajak mereka bersama-sama beribadah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pada kesempatan pagi hari ini mengajak untuk kita bersama-sama mendoakan untuk kondisi bangsa negara kita. Kita tidak berhenti-hentinya untuk doakan bersama kondisi mereka. Terutama kita tahu ada cukup banyak yang semakin banyak yang terkena infeksi corona, dan yang kedua juga dengan situasi virus corona ini, kondisi ekonomi kita cukup mengalami pukulan yang hebat sekali. Mungkin termasuk kita juga yang merasakan akan kondisi ini. Kita mohon supaya Tuhan yang bekerja menyatakan pertolongan demi pertolongan. Mari kita bersama-sama berdoa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam kesempatan ini Tuhan, tak henti-hentinya kami berseru, kami memohon kepadamu. Ingatlah akan kondisi bangsa negara kami di tengah-tengah wabah virus corona ini. Ada banyak saudara-saudara kami, saudara-saudara sebangsa kami yang mereka terkena infeksi Tuhan. Ada sudah lebih dari 1.000 orang. Ada 1.700 lebih Tuhan. Dan ini semakin bertambah dan semakin bertambah. Karena itu kami mohon kemurahan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau jamah akan saudara-saudara kami yang terkena infeksi ini, untuk Engkau sembuhkan Tuhan. Biarlah Engkau beri kekuatan kepada saudara-saudara kami yang sedang mengalami kritis Tuhan di dalam keadaan kesehatan mereka karena virus corona ini. Biarlah Engkau sendiri menjamah, Engkau sendiri yang memulihkan, Engkau sendiri yang menyembuhkan. Kalaupun di tengah-tengah bangsa kami atau di tengah-tengah lingkungan kami ada di antara mereka yang meninggal dunia karena virus corona ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menjamah, Engkau sendiri yang memberi kekuatan, Engkau sendiri yang memberi penghiburan bagi keluarga yang sedang berduka. Kami juga terus berdoa memohon Tuhan, Engkau tahu situasi kondisi ekonomi negara kami yang sudah terpuruk karena virus corona ini Tuhan. Biarlah Engkau juga yang menjamah, biarlah Engkau juga yang memberi pertolongan. Ada banyak orang yang terdampak Tuhan. Tolonglah pemerintah kami cepat bertindak, beri hikmat kepada mereka untuk segera bantuan-bantuan sosial ini disalurkan, sehingga masyarakat yang terdampak, yang mengalami kesulitan ekonomi ini, mereka dapat ditopang Tuhan, untuk mereka dapat bertahan di dalam kehidupan situasi ekonomi yang sedang merosot seperti sekarang ini. Karena itu Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu. Gerakkan bangsa kami, gerakkan anak-anak-Mu, gereja-gereja-Mu, orang-orang percaya di seluruh Indonesia untuk sama-sama tergerak Tuhan,
bergandengan tangan, saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Inilah momen kami belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, Tuhan. Karena itu Tuhan, dengarkanlah seru doa kami. Kami memohon di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama saya mengajak kita bangkit berdiri. Dengarkanlah berita pengutusan yang terambil dari Ibrani pasal 9 ayat 27 dan 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu besar dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, penyertaan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, dari sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai.